Alhamdulillah hari ini pertama terima kasih teman media yang udah hadir hari ini. Hari ini kita bikin showcase nostalgia lagu, judulnya sih nostalgia anak Born to Shine. Jadi kenapa kita buat acara hari ini? Selain kita juga ada merekrut artis-artis baru yang udah bergabung sama kita. Kita juga ada Arsi, ada Sarah yang baru mengeluarkan singlenya juga di Hijau Music dan iya. Jadi ada juga mungkin aku perkenalkan satu-satu di sini. Di sini ada Arsi, ada Mas Anam. Halo buat teman-teman yang baru kenal. Ada Safril dari Morotai, ada Carmen dari Morotai, ada Sarah dari Bali, ada Indi dari Bandung, Jember, dan ada Garuda dari Bali. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya mudah-mudahan hari ini showcase kita, karena kita memang buatnya cuma live di YouTube aja 2 jam. Mudah-mudahan semua akan menyanyikan kolaborasi yang unik karena akan menyanyikan semua lagu-lagunya Mas Anang dan lagu single mereka juga. Mungkin Mas Anang mau nambahin? Ya, Mas Anang. Ya, terima kasih teman-teman media. Yang terpenting hari ini adalah kita bisa melahirkan calon penyanyi baru, bukan penyanyi lagi, bukan calon, tapi dia penyanyi baru untuk tampil di publik Indonesia. Dan dia sudah berkarya, kita membantu mereka seperti The Hermansyah atau dari Hijau Music memproduksi mereka, dan kita juga memperkenalkan ke halayak ramai bahwa mereka berkarya melalui kita. Dan yang lain lagi adalah ya nikmatin show-nya nanti. Temanya apa Bu? Temanya Temanya Born to Shine, lahir untuk cemerlang. Lahir untuk bersinar. Lahir untuk bersinar. Kayak baju hari ini juga ya. Gold and black. Jadi perpaduan bajunya itu gold buat cewek, ya gold rada-rada muda juga nggak apa-apa, pokoknya gold and black. Dan gold yang cowok black, cuma Mas Ana kan agak Mas Ana agak gold. Yang ini apa? Memaksakan kuning. Gold, Gold. Terus mungkin satu-satu ini kali ya. Perkenalkan diri boleh ya. Dari Arsy dulu yang paling kecil, coba perkenalkan diri sama singlenya apa? Benar tuh anaknya. Oh ya oke. Halo, makasih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Aku keluarin single namanya. Terus ngomongnya harus gini. Aku Judulnya? keluarin single judulnya. Ya, Mama I love you. Ya. Ya. Doain ya biar sukses nanti Arsy bisa mengejar. Sekarang Sarah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah dan baru aja rilis single terbaru bersama DJ Saner yang juga dari Bali. Dan itu aja, semoga kalian semua suka sama performance nanti. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Carmen Love, aku dari Morotai dan baru keluar single juga berjudul Bertahan Dengan Sabar. Aku harap lagunya bisa kalian nikmati semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safril Harsani, asal Tidore, Maluku Utara, dan baru saja juga mengeluarkan single yang berjudul Saya Patah. Dan semoga semuanya yang belum dengar, ayo dengar di YouTube-nya The Hermansyah, dan doain kita semua sukses. Amin. Halo semuanya, nama saya Adi Jati Indi. Saya juga baru mengeluarkan single berjudul If I Could. Bisa kalian dengar di DSP. Dan kebetulan saya juga keponakannya Mas Anang. Kenapa? Terus kenapa kalau keponakannya? Harusnya kan ada ketuk ini tuh antara musisi. Betul lagi? Ya nggak betul. Semoga kita semua sukses. Amin. Selanjutnya. Halo, nama saya Garuda.
aka Daniel Sanger. Saya DJ dan produser. Dan bakal kita rap bareng Hasan. It's so special. Check this out. Total hari ini berapa lagu dari Ada Sekitar 70 berapa? ada 20 lagu kolaborasi, ada lagu-lagu Mas Anang dari yang zaman Mas Anang zaman dulu sampai dengan pasangannya ganti-ganti sampai sekarang. Terus juga Pasangan lu ganti-ganti siapa aja? oh bukan, maksudnya pasangan gue. Oh, pasangan. Aurel, Arsi, aku, dan ada Mbak Kade, ada Mbak Syahrini gitu. Jadi semua dinyanyiin lagi. Memang Arsi, emang Mbak Kade Mbak Syahrini siapa? Tahu dong namanya murah. Ya, nanti ya bilang lagi. Tapi Arsi pernah ketemu. Ada yang bilang Arsi cantik gitu. Iya. Dah, jadi itu kita akan membawakan semua lagu-lagu Mas Anang yang dulu, tapi juga kita akan Dia bawain akan menyanyi single-single. lagu mungkin 10 lagu. single mereka juga yang baru juga nanti dibawain. Tapi pun alasan bikin showcase ini apa sih? Apa? Alasan utamanya mungkin untuk mengingat lagu. Sebenarnya kalau nanti ini kita kan punya artis-artis baru nih gitu. Dulu kan pernah ada berapa tahun lalu gitu, tapi karena waktu itu Mas Anang juga lagi sibuk dan lain-lain, akhirnya kita vakum dulu, baru kita bikin lagi hijau manajemen ini sekarang buat ngerekrut artis-artis lagi. Nah, apa yang mau kita buat adalah selain kita memperkenalkan mereka, kita juga yang udah maksudnya pengen memberikan buat nanti penonton setia kita di YouTube kita juga untuk merimain lagi karya-karya dari Mas Anang sih sebenarnya, karena kan menuju Mas Anang insya Allah kalau jalannya lancar mau konser tahun depan. Amin. Nah, dan kita juga berharap di konser pura-pura deh. Kita juga berharap di konser Mas Anang bisa berkolaborasi dengan semua orang yang pernah berkolaborasi. Langsung begitu. Kita juga berharap di konser Mas Anang nanti bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memang pernah menyanyikan lagu-lagunya Mas Anang. Gitu. Dan mau. Insya Allah mau kita paksa. Kita mohon mudah-mudahan mau ya. Dan mudah-mudahan ada mereka juga yang bisa berkolaborasi nanti di konser Mas Anang. Arsi sendiri bakal bawain berapa lagu Bun Arsi? Arsi, gimana Arsi? Di dalam Apa aja coba? Apaan aja? pertama ada lagunya Selalu Semaya, lagunya Selalu Semaya, habis itu lagu Arsi pertama lagu Selalu Semaya itu lagunya namanya Tanpa Bintang, habis itu ada yang dimarahin Tuhan, habis itu ada lagu Arsi, persiapan konser hari ini latihannya seberapa ketat mungkin? kayaknya cuma hari ini doang. Hari ini doang. Dia nggak bisa ngomong. Tahu nggak ada persiapannya ya kita. Ini anak gak ada takutnya, kalau disuruh nyanyi gak ada takutnya. Tapi beneran loh, untuk acara hari ini kita latihan tuh cuma sekali. Dan itu 2 hari yang lalu. Terus kayak Mas Anang, tolongnya aku udah agak lupa dengan lagu-lagu semua lirik, jangan lupa ya lirik. Makanya nanti nih kalau yang buat liriknya agak nggak bener nih bahaya nih. Jadi dan alhamdulillahnya mereka ini kayak Sarah, Carmen, Indi, Tafril semua belajar banget untuk Garuda juga belajar banget untuk membawain lagunya Mas Anang, dan baru mereka tahu susahnya lagu-lagunya Mas Anang. Aduh, nada yang bawain juga. Ya, nadanya ampun, yang bawainnya juga susah. Gimana Carmen bawain Jodohku? Susah banget, udah finalnya. Terus ada bawain lagu Cinta Tanpa Syarat. Kasihan Carmen sebenarnya. Tapi ya itu, dia alhamdulillah, ya mudah-mudahan pokoknya apa yang kita berikan hari ini udah kita berikan yang terbaik. Ya mudah-mudahan nanti kita ada bikin lagi yang udah lebih lebih yakin lagi ya, semuanya latihannya lebih banyak lagi. Tapi ya nggak apa-apa kan, aku yakin mudah-mudahan hari ini bisa lancar. Dan sebetulnya ini awal dari rencana kita kemungkinan akan tur Jawa Barat. Oh iya. Jadi kita lagi mempersiapkan untuk tur Jawa Seluruh Barat. Indonesia. Ya, tapi awal kita akan tur Jawa Barat dulu, ada sekitar 6 kota. Habis itu nanti akan tur Jawa Tengah, tur Jawa Timur dan Bali, baru ke luar Jawa. Jadi ini sebenarnya awal ingin menunjukkan ke teman-teman juga di seluruh Indonesia melalui channel kita sendiri,
bahwa kita akan bertemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia dan kita akan membantu. Yes. Tapi pun untuk yang showcase hari ini persiapannya udah berapa lama? Maksudnya udah Bener-bener udah nggak berapa lama? nggak terlalu lama. Jadi seminggu yang lalu kita telepon ke Sebulan lah. Enggak, 2 minggu yang lalu kita telepon ke Pavo, ke tempat ini. Tadinya kita mau tempat lain, tapi pas kita lihat di sini kayaknya di Pavo tuh tempatnya pas banget kalau buat bikin nyanyi. Nah, ada tempat yang kita lihat lagi kemarin tuh kayak kurang proper gitu. Kayaknya udah deh paling cocok di sini. Akhirnya kita hubungi 2 minggu yang lalu, cocok waktunya. Terus kita akhirnya ngomongin Mas Deo, bandnya yang cuma 2 minggu ngafalin semua 20 lagu. Terus juga akhirnya kita bikin persiapan lagi itu cuma 2 minggu total. Alhamdulillah, doain lah mudah-mudahan walaupun persiapannya kilat tapi bisa menampilkan yang terbaik kan. Ya, persiapannya kan ya inilah bentuk dari Hermansyah menyambut juga bahwa dengan teknologi hari ini kita dengan memiliki channel sendiri di YouTube maupun di seluruh sosial media, kita manfaatkan bahwa kita tidak berhenti berkarya meskipun belum terlalu membaik keadaan industrinya, tapi kita akan terus berkarya terus dan kita akan terus bersama dengan talent-talent muda Indonesia yang pasti kita juga terus. Bunda tadi ngomong bahwa Hijau Manajemen dan Hijau Music itu menerima banyak talent-talent dari seluruh Indonesia dan kita akan mencoba mana yang memang kita suka, kita akan mencoba bantu untuk masuk ke industri musik Indonesia. Pasti ada sesuatu niat dan tujuan Mas Anang kenapa di sampai akhirnya bikin suatu manajemen dengan lagu-lagu Mas Anang kan banyak ya yang akhirnya mungkin Mas Anang juga maaf udah ada yang lupa juga kali ya liriknya. Oh banyak. Dan akhirnya ini menjadi suatu ajang Mas Anang bikin manajemen ini, apakah salah satunya Mas Anang ingin biar orang tuh ingat lagi dengan lagu-lagunya Mas Anang? Iya, salah satunya bahwa perjalanan saya hampir 35 tahun di industri musik dan saya sampai hari ini tetap di industri musik Indonesia. Saya cinta dan juga karena karya saya juga alhamdulillah banyak di industri musik Indonesia. Karena keinginan saya melihat Arsi sebetulnya, karena Arsi ini ternyata dia mau benar-benar meneruskan apa yang sudah saya letakkan dari awal. Dan Arsi ini kelihatan bahwa dia akan serius di industri musik Indonesia. Jadi sekarang saya bersama Bunda, kebetulan juga Bunda semangatnya cukup tinggi untuk bagaimana mengajak talent-talent muda Indonesia. Bukan berarti Bunda sudah tua, tapi Bunda tua tapi cantik. Tapi dia mau mengembangkan sampai ke sana karena keinginan dari Bunda, keinginan lihat Arsi yang semakin serius. Saya kemarin mengidekan untuk membuka kembali Hijau Music dan Hijau Manajemen untuk menarik kembali teman-teman muda Indonesia bersama dengan kita. Alhamdulillah channel kita juga bagus, diterima oleh masyarakat. Terima kasih supportnya seluruh teman-teman Indonesia yang mensupport The Hermansyah sampai hari ini. Dan inilah bentuk kontribusi kita bahwa dengan kita punya karya sendiri, bahwa kita kalau nanti memproduksi juga kita tetap memiliki memiliki publisher juga sendiri, pencipta lagu juga, karya lagu saya banyak, ponakan saya tadi yang indie juga ciptaannya banyak. Jadi kita membuka diri juga buat teman-teman pencipta lagu seluruh Indonesia bersama saya. Jadi inilah yang ingin kita lakukan sampai mengantarkan Arsi juga masuk ke industri musik Indonesia nanti, karena dia juga kalau tidak ada halangan bulan Februari tahun depan dia pun sudah mulai akan rekaman di Amerika. Dan ini juga bagian dari menumbuhkan menumbuhkan feelingnya dia untuk masuk ke industri musik Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau memang Arsi diterima baik oleh publik internasional juga ke depan, Arsi juga bisa mengajak teman-teman Indonesia itu maju ke internasional. Karena kan ada Arsi yang masuk ke manajemen ini, apakah itu juga tidak dibeda-bedakan antara anak dan para musisi yang di belakang itu dengan harus dibayar juga ke anak? Oh dibayar, jadi kalau nggak dibayar ngomel-ngomel. Coba lihat aja saya di roasting berapa kali di TV kan. Ya itulah lihat, saya memang tetap ngeritik dia. Saya tidak membedakan bahwa kalau memang artinya jelek, saya pun akan tumblek dia. Karena kalau saya sudah bisa membedakan Arsi, pasti Marsi tidak akan bisa jadi besar.
Arsi kebetulan memang dia punya keinginan sendiri. Kalau saya yang mengajak atau bundanya memaksakan, pasti dia tidak hari ini tidak ikut begini pun dia tidak sebahagia ini. Dia bahagia banget, malah kalau kita nyanyi tidak diajak, dia marah. Enggak, tadi lucu. Bunda ini 20 lagu, Bunda banyak banget nyanyinya. Dari 20 lagu itu Arsi cuma 3. Ya, Kayak dia gitu. nyanyi 3 aja marah. Dia nyanyi banyak. Makanya saya merencanakan sama bundanya, kita lagi, ini bukan buat teman-teman juga yang betul-betul teman-teman kalau menyiarkan, bahwa saya lagi mempersiapkan bersama Bunda albumnya Arsi. Arsi masih dapat 2 lagu, masih butuh 8 lagu. Loh kenapa bikin album? Pasti pertanyaan teman-teman juga, semua banyak single. Saya lagi ingin merencanakan dengan Bunda bahwa kalau bisa Arsi akan mengeluarkan album. Karena di internasional hari ini bahwa menggeliat kembali CD dan plat. Jadi piringan hitam itu sekarang di Amerika pun juga penjualannya sudah besar sekali. Jadi sekarang orang sudah mulai kembali ke sana. Jadi mereka butuh barangnya untuk dia pegang. Dan ini menarik. Asih yang presentasi, Asih kalau latihan siapa sih Asih yang galak, ayah apa bunda? Ayah. Kalau pakai gimana Asih galaknya ayah? Gimana galaknya ayah coba? Amel ya? Males. Enggak, maksudnya. Ya apa? Balas katanya balas. Lagi gitu. Balas, Asih balas kan. Aku harus coba lagi. Habis kedua kali. Ayo dong, bisa sih. Tinggi banget ya, gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Silakan, pertanyaan terakhir. Asih bukan. Enggak apa-apa, Mas Anang, nah ini buat talent-talent yang di belakang sendiri, seberapa sulit sih Mas buat nge-build mereka ini, terutama untuk memperkenalkan mereka tentang yang namanya sama nentuin jenis misalnya musik-musik apa yang cocok untuk mereka? Ya, memang challenging-nya di situ bahwa saya bersama tim karena pengalaman saya di industri musik, bahwa kita hanya bisa mengarahkan. Kita juga punya bahan-bahan buat mereka, tapi semua sebetulnya kembali kepada keseriusan dan bagaimana dia bisa menyerap apa yang dia terima di lingkungan kita. Karena di lingkungan kita sehari-hari sibuknya dengan keadaan kreatif tersebut. Nah, dia pun kita siapkan rekaman, mereka rekaman kapan aja, studio open buat mereka semua. Kapan saja dia mau berkarya silahkan. Kita akan membantu sepenuhnya buat talent-talent kita. Sebetulnya perkembangan itu, kalau melihat teknologi hari ini dengan sosial media yang sedemikian lebar di Indonesia, bahwa untuk jadi artis itu sudah tidak repot lagi. Kalau dia itu benar-benar mau melakukan self promotion dengan baik, itu juga sudah bisa terbukti. Buktinya ada Fabio itu melakukan self promotion di TikTok luar biasa dan akhirnya dia meledak. Padahal dia di X Factor dia gagal. Tapi itulah kemauan. Jadi kadang-kadang dengan fasilitas juga, kalau si talent sendiri tidak memiliki kemampuan, tidak punya kemauan tinggi, ya alam tidak terima itu. Alam akan membaca bahwa berdarah-berdarahnya kalian itu yang dia tangkap oleh keadaan sekitar, karena karya itu nanti akan bergetar sendiri pada saat didengar oleh pendengarnya. Nah, disitulah hasil dari usaha sebetulnya. Makanya kadang di industri modern dibutuhkan kemampuan finansial, kemampuan lain, tapi yang mendasar adalah kemampuan si talent itu yang lebih penting dari semua. Mas tadi Mas bilang sendiri banyak yang punya kemampuan. Mas sendiri buat nemuin mereka ini seperti apa prosesnya? Iya, kayak saya menemukan Safril maupun Carmen ini pada saat saya di Morotai, saya diundang oleh Bupati Morotai waktu itu Pak Beni Laos. Kebetulan bupatinya sangat mensupport kreativitas anak-anak muda di Morotai dan di daerah Maluku. Saya diundang ke sana, saya melihat kemampuan mereka dan dia memang ikut dalam ajang Morotai Idol. Waktu itu mereka menjuarai. Saya melihat kemampuan dia layak untuk saya ajak berangkat. Kebetulan Bunda waktu itu melihat, ayo kita ajak mereka berangkat ke Jakarta. Kebetulan mereka yang mau berjuang, kita siapkan untuk bareng-bareng sama kita. Showcase ini mungkin apakah hanya live aja di YouTube atau mungkin mengundang fans juga atau sekedar mungkin Mas atau Bunda?
Enggak, kita hanya live di YouTube. Paling yang ada kita undangan kayak keluarga aja sih, keluarga sama ya tim-tim kita aja. Karena kan memang waktunya yang singkat dan juga maksudnya kita memang fokusin untuk live di YouTube. Jadi kalau orang yang mau nonton, buat fans dan lain-lain bisa nonton di YouTube kita. Masih mau punya 10 lagu, 100 lagu. 100 lagu. Oh, 100 lagu. Latihannya semangat. Kalau dikasih 100 lagu ya. Kalau dikasih 100 lagu semangat? Iya, iya. Bener, jangan bete ya? Enggak. Oke. Tapi Arsi udah suka nyanyi dari SD Iya, suka nyanyi. Dari umur setahun ya Kak? Ada yang mau nanya lagi? Ya. Aku mau realitian baju Arsi boleh hari ini Oke. Ayo coba Arsi hari ini pakai baju gaun, berdiri dong. Coba berdiri. Warnanya gold, ada putihnya. Iya, boleh. Ah, berdiri kita? Tunggu sih. Tolong aja ya. Nah, totalitas Arsi bilang. Arsi pakai baju gold, ada putih. Ini bajunya apa? Bajunya? Hai pemirsa. Halo pemirsa, hari ini Asmi pakai baju gaun warna gold, lebih penting. Sepatunya? Sepatunya warna gold. Sepatunya warna putih. Muter. Ada orang sedikit deh sepatunya. Asli udah cantik nih, rambutnya di kepang, ditebeli, make up. Oh, iya tuh. Ada. Oke. Ini pilihan aku sendiri atau seperti apa sih, Bun? Enggak sih, ini sebenarnya Duduk lagi. Kasihan Asli kerjain dong. Ya, doain ya teman-teman